Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi sama aku Inong. Oke, langsung aja kita akan ngebahas KB gratisan. Ada 3 ya kakak bunda ya, menurut versi aku. Yang pertama, KB metode kalender. Nah, pasti kalian udah tahu nih metode kalender itu kayak gimana gitu kan. Oke, KB metode kalender ini kalau misalkan, tapi ada syaratnya kakak punya. KB metode kalender ini sebenarnya efektif, tapi memang ada beberapa persen bisa terjadi kegagalan juga ya. Memang rentan terjadi kegagalan kalau misalnya kita meleset menentukan masa suburnya kapan ya. Oke, metode kalender ini tuh kita bisa ngitungnya, caranya gampang banget kakak bunda ya. Yang pertama kita syaratnya yang pertama harus tahu siklus haid kita dulu. Nah ini tuh kalau yang siklus haidnya kacau, maksudnya apalagi mensnya bulan ini mens, bulan depan enggak, nah itu mungkin nggak bisa ya pakai metode ini. Ini khusus wanita yang memang haidnya itu lancar, setiap bulannya teratur gitu. Caranya gimana sih gitu? Yang pertama kita harus tentukan dulu siklus haid kita itu berapa hari. Nah siklus haid itu misalkan kita menstruasi di tanggal 1, nah kemudian di bulan depan itu tanggal berapa, jangka, berarti jaraknya gitu loh ya. Jadi dari tanggal 1 hitung aja sampai bulan depan nanti tanggalnya berapa, baru kita haid lagi gitu. Misalkan kita haid awal ya, haid awalnya tanggal 1, bulan depan di tanggal 2, berarti berapa hari jangka waktunya gitu. Nah terhitung, kadang-kadang bisa ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 35 hari, jadi nggak tentu ya kakak bunda ya. Nah jadi sekitar 3-6 bulan kita harus survei dulu, kita harus catat gitu loh ya, maksud aku. Jadi baru kita tahu bahwa oh siklus haid kita berarti segitu gitu ya. Jadi biar nanti kita bisa menentukan masa ovulasi atau masa subur kita gitu. Nih sebagai contoh ya kakak bunda, misalkan nih kakak bunda di bulan pertama siklus haidnya 28 hari, di bulan kedua 30 hari, di bulan ketiga 28 hari lagi, di bulan keempat 30 hari, di bulan kelima 28 hari lagi, dan di bulan keenam 30 hari lagi. Nah kemudian itu dijumlahkan keseluruhannya, dapat hasilnya, baru kita bagikan 6 bulan tadi, dibagikan 6 karena kita melihatnya di 6 bulan ya. Kalau misalkan cuma 3 bulan, jadi pembaginya 3 aja ya kakak bunda. Jadi dilihat, nah itu hasilnya 29. Jadi rata-rata siklus haid kita itu adalah 29 hari. Nah jika 29 hari, masa ovulasinya itu berarti sekitar hari ke-15. Jadi bisa kita tentukan di hari 13, 14, 15, 16, 17, itu kalau bisa kita tidak berhubungan ya. Jadi itu tuh masa-masa suburnya gitu kakak bunda. 2 hari sebelum hari ke-15, 2 hari lagi sesudahnya gitu. Jadi seperti itu patokannya ya. Tapi kalau sekarang tuh gampang banget, ada aplikasinya kakak bunda, aplikasi menentukan masa subur. Jadi sekarang tuh kan canggih ya, ada aplikasi, jadi kakak bunda bisa download deh gitu di Play Store ya. Kami gratisan yang kedua adalah senggama terputus. Nah banyak teman-teman aku yang pakai metode ini ya. Kalau aku sih nggak berani kakak bunda, karena aku tuh dulu memang kalau lagi hamil sih iya, tapi kalau yang bener-bener mencegah kehamilan aku nggak berani karena takutnya pas kebobolan gitu kan. Kalau yang ini syaratnya, kuncinya tuh ada pada suami kita ya. Dia harus benar-benar sadar kalau sudah mau keluar air maninya langsung cabut aja gitu. Sebenarnya itu kurang menikmati kan sebenarnya ya untuk KB ini. Tapi kalau misalkan suaminya oke aja kan nggak apa-apa ya. Bisa dicoba gitu. Nah kemudian untuk KB gratisan yang terakhir, yang ketiga itu adalah mal, KB mal. Nah sebenarnya di video sebelumnya aku sudah pernah bahas ya.
KB-MAL itu adalah metode amenorelaksasi. Jadi syaratnya supaya ini metodenya berhasil, syaratnya yang pertama adalah umur bayinya harus di bawah 6 bulan. Jadi ini memanfaatkan ASI eksklusif ya. Dan yang kedua adalah menyusuinya harus minimal 10 kali sampai 12 kali per harinya. Nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga yang paling terpenting adalah ibu belum mengalami haid atau menstruasi sejak melahirkan gitu ya, sampai umur bayi misalkan sesudah masa nifas selesai belum mens juga. Nah, itu bisa dipakai KB-MAL ini, berarti otomatis ibunya berhasil. Maksudnya benar-benar melakukan ASI eksklusif dengan baik. Jadi KB-MAL ini bisa bekerja dengan baik juga. Tapi kalau misalnya kakak bunda mengalami haid, udah berhenti aja, nggak bisa diandelin lagi nih KB-MAL ya, karena sudah mengalami haid ya. Oke kakak bunda, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga aja bermanfaat ya informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum.